Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dan hari ini kami akan mempresentasikan materi kita yaitu Multiple Intelligence oleh Howard Gardner. Tokoh yang mengemukakan multiple intelligences adalah Howard Gardner pada tahun 1983. Teori tersebut berkontribusi dalam menginspirasi pendidik untuk mengeksplorasi cara-cara baru mengajar yang ditunjukkan untuk 8 kecerdasan utama multiple intelligences. Definisi. Gardner mendefinisikan intelijen sebagai potensi biopsikologis untuk memproses informasi yang dapat diaktifkan dalam lingkungan budaya untuk menyelesaikan masalah atau membuat produk yang bernilai dalam budaya. Kriteria 1. Secara simbolis harus dapat melambangkan kapasitas itu dengan menggunakan notasi spesifik yang menyampaikan makna dasarnya. 2. Harus ada bukti neurologis bahwa beberapa area otak dihususkan untuk mengendalikan kapasitas tertentu. 3. Harus ada studi kasus yang menunjukkan bahwa beberapa subkelompok orang menunjukkan peningkatan penguasaan kecerdasan yang diberikan. 4. Kecerdasan harus memiliki relevansi evolusi melalui sejarah dan lintas budaya. 5. Kapasitas harus memiliki sejarah perkembangan yang unik untuk setiap individu yang mencerminkan tingkat penguasaan masing-masing orang yang berbeda. 6. Kecerdasan harus dapat diukur dalam studi psikometrik yang mencerminkan tingkat penguasaan yang berbeda di antara kecerdasan. 7. Intelijensi harus memiliki seperangkat operasi inti yang pasti yang mengindikasikan penggunaannya. 8. Intelijensi yang diusulkan harus sudah masuk akal berdasarkan cara yang ada untuk mengukur kecerdasan. Berikut 8 tipe intelijensi yang dikemukakan oleh Howard Gardner. Yang pertama, linguistic intelligence, yaitu kemampuan untuk memahami dan menghasilkan bahasa lisan atau tulisan, biasanya dimiliki oleh para penulis dan penyair. 2. Logical mathematical intelligence, yaitu kemampuan untuk memahami dan menggunakan angka, abstrak, dan logika dalam menyelesaikan masalah, biasanya dimiliki oleh ahli matematika dan saintis. 3. Musical intelligence, yaitu kemampuan untuk menciptakan, berkomunikasi, dan memahami arti dari suara, biasa dimiliki oleh para musisi. 4. Spatial intelligence, yaitu kemampuan untuk menciptakan gambaran visual atau spasial yang biasanya dimiliki oleh para arsitek. Kemudian ada bodily kinesthetic intelligence, yaitu menggunakan tubuh secara terampil untuk mengungkapkan ide dan perasaan serta memecahkan permasalahan. Biasanya dimiliki oleh mereka yang atlet dan penari. Keenam, ada naturalistic intelligence, yaitu kemampuan untuk membedakan kategori fitur penting yang dijumpai di alam. Biasanya dimiliki oleh arkeolog, ahli botani, atau mereka yang penyuka binatang. Ketujuh, ada interpersonal intelligence, yaitu kemampuan untuk mengenali dan menghargai perasaan, kepercayaan, dan intensi orang lain yang penting untuk dimiliki oleh pemimpin, guru, dan dosen. Terakhir, ada intrapersonal intelligence, yaitu kemampuan untuk mengerti emosi, keinginan, kekuatan, dan kelemahan diri sendiri dan memanfaatkannya di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada ciri-ciri intelijensi. Menurut Gardner, setiap orang memiliki profile of intelligences yang berbeda-beda karena faktor hereditary atau keturunan dan lingkungan. Hal ini merupakan sumber penting akan perbedaan individu. Kecerdasan dapat dikodekan dalam berbagai sistem simbol dan dapat diekspresikan melalui satu atau beberapa sistem simbol. Melalui sistem simbol ini, kecerdasan diterapkan dalam wilayah atau badan pengetahuan tertentu dalam suatu budaya. Dari teori ini, perlu adanya pengujian secara formal. Pertama, yaitu Spectrum Assessment System yang didedikasikan untuk pengembangan pendekatan inovatif dalam asesmen dan kurikulum prasekolah hingga awal SD. Asesmen ini didasarkan pada pandangan bahwa anak memiliki kemampuan kognitif yang khas dan dapat ditingkatkan melalui stimulus lingkungan. Asesmen ini mencakup 3 komponen. Yang pertama, kegiatan asesmen prasekolah yang dilakukan sesuai domain yang dipakai dalam kurikulum sekolah. Kedua, yaitu pedoman atau checklist pengamatan yang berfungsi untuk memberikan kemudahan pada guru dalam memfokuskan, mengatur, atau mencatat pengamatan. Yang ketiga, yaitu profil atau laporan naratif dari 2 proses sebelumnya. Profil berisi kelemahan dan kekuatan anak dalam berbagai bidang, serta rekomendasi peningkatan area yang lemah. Selanjutnya adalah alat ukur bridging, assessment for teaching, yang lebih dikenal dengan alat ukur bridging. Alat ini merupakan alat asesmen diagnostik didasari oleh pengamatan atau observasi guru kepada anak-anak yang terlibat dalam beberapa kelompok aktivitas. Aktivitas tersebut terdiri dari 19 komponen utama yang mencakup berbagai bidang kurikuler, seperti bidang bahasa dan literatur, bidang matematika, bidang sains, bidang seni pertunjukan, dan bidang seni visual. Setiap aktivitas pada alat ukur bridging menghasilkan 2 hasil penilaian, yaitu
deskripsi tingkat kinerja anak yang mencerminkan penguasaan keterampilan khusus, dan pemahaman konsep dalam bidang subjek tertentu. Tujuan alat ukur ini adalah untuk membantu guru menyusun laporan mengenai kemampuan intelektual dan kemampuan belajar siswa dalam rentang usia 3-8 tahun. Next. Berikut adalah area dan aktivitas untuk mengukur penilaian dari alat ukur bridging. Yang pertama, ada bidang bahasa dan literasi. Kegiatan yang bisa diukur adalah membaca buku pilihan anak, membaca buku pilihan guru, mendikte cerita, dan memerankan cerita. Yang kedua ada bidang seni visual. Kegiatan yang diukur adalah bereksperimen dengan teknik krayon, menggambar potret diri, dan membuat gambar blok pola. Yang ketiga ada bidang matematika. Kegiatan yang diukur adalah membuat pola gambar kincir, menyelesaikan puzzle, berhitung, menghitung pengurangan, menghitung pembagian, dan menghitung perkiraan. Yang keempat ada bidang sains. Kegiatan yang diukur adalah menelusuri bayangan dan cahaya, membuat miniatur alam, dan merakit mobil mainan. Yang kelima ada bidang seni pertunjukan. Kegiatan yang diukur adalah bergerak mengikuti irama musik, memainkan alat musik, dan menyanyikan lagu. Selanjutnya adalah contoh kasus. Dengan teori yang telah dibuatnya, Gardner membandingkan kemampuan dari berbagai tokoh-tokoh di dunia pada bukunya yaitu Creating Minds. Dari buku tersebut, Newbold kemudian membandingkan berbagai aspek dari Einstein dan Picasso. Menurut teori multiple intelligence, Einstein memiliki kecerdasan spasial dan logikal, sedangkan Picasso memiliki kecerdasan spasial dan kinestetik. Hal ini menjadi menarik karena keduanya bekerja pada bidang yang sangat berbeda. Karena sama-sama memiliki kecerdasan spasial pula, keduanya pun mengaplikasikan kecerdasan tersebut pada bidang mereka masing-masing, yaitu fisika kuantum pada Einstein dan kubisme pada Picasso. Fisika kuantum sendiri merupakan cabang ilmu fisika yang mempelajari komponen-komponen dari benda, sedangkan kubisme merupakan proses menguraikan lukisan menjadi komponen-komponennya. Dari sini, dapat dilihat bahwa Einstein dan Picasso lebih berkonsentrasi melihat dunia pekerjaannya secara bagian-bagian daripada melihatnya secara utuh. Selain itu, mereka juga memiliki proses berpikir yang mirip. Dalam bukunya, Gardner menyatakan bahwa setelah ia membaca hasil tulisan Einstein, ia menyimpulkan bahwa Einstein memiliki proses berpikir yang estetis. Sedangkan Picasso sendiri beberapa kali menyatakan bahwa lukisannya kekurangan kecakapan intelektual. Dari sini, Newbold kemudian menyimpulkan bahwa Einstein memiliki proses berpikir yang estetis dalam meneliti, sedangkan Picasso memiliki proses berpikir yang saintifik dalam melukis. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan untuk PPT ini. Dan berikut peran tugas dari setiap PPT ini. Terima kasih.